Jumpa lagi dengan saya Arif Rafiq. Kita akan bincang di seputar seni tari, dan kali ini saya ketemu dan akan bincang langsung dengan Mas Dimas Pramuka Atmaji. Sampean pernah mendapatkan penghargaan nasional, ya, jadi dinobatkan sebagai maestro, kan? Ya, maestro dalam bidang pengembangan dan pelestarian. Nah, jadi saya kira itu kenapa dipilih, ya karena ada proses panjang yang melewati penilaian dan sebagainya. Apa yang sampean rasakan bahwa dipilih menjadi maestro, dan kemudian apa yang sebenarnya ketika saya dipilih itu juga rasanya malah menjadi kalau menerima hadiahnya sih lumayan masih, tapi di belakang itu rasanya memikul sesuatu. Maestro kok gurmi ini, misalnya kayak gitu. Kadang-kadang punya kayak gitu, Mas. Terus aku harus berbuat apa? Itu selalu begitu. Tapi kadang-kadang karena ketika saya punya menyandang gelar itu dan saya masih pegawai negeri, kan juga sulit akan berbuat sesuatu terbatas. Nah, sekarang sudah pensiun, ini kadang-kadang punya pikiran bahwa harus bagaimana supaya maestro kok yo guru tengok-tengok nunggu murid dan sebagainya kayak gitu. Tetapi ya pingin berkarya aja, Mas. Kalau saya yang jelas bahwa apapun karya sampean itu kan memang bisa diterima di mana-mana. Itu kan saya kira bahwa bagaimana sosok Mas Pram itu kemudian bisa hadir di mana-mana. Itu saya kira perlu mendapatkan penghargaan. Saya kira itu, dan semangat Mas Pram saya kira masih menyala-nyala sekarang, karena saya melihat juga tidak nyaman sendiri dengan dengan Gito Maron, tetapi ada event-event yang lain. Misalnya kemarin Swargo Loko membuat ini, dan sampean juga ingin terlibat di sana. Saya kira tidak sekedar ini, tapi kepingin bahwa dunia tari di Surabaya, di Jawa Timur, atau di Indonesia itu memang perlu disengkuyung bersama-sama dengan semangat yang bersama-sama. Itu ya? Iya, Mas. Sangat. Surabaya ini di dalam membangun suasana kebudayaan, utamanya di seni tari. Kalau menurut Mas Pram, mungkin bisa dibandingkan di Jawa Timur yang lain, itu sebenarnya sudah lebih baguskah atau masih perlu di ini? Karena yang jelas bahwa saya melihat bahwa mulai tahun 2014 sampai sekarang itu ada konsistensi untuk menyelenggarakan festival karya tari Surabaya, dan itu yang menarik bahwa tidak hanya mereka disuruh, tetapi ada biaya produksi. Nah, itu salah satu. Tapi menurut Pak Mas Pram secara makro itu seperti apa, dan mungkin ada keinginan untuk Ya, jadi begini, kalau menurut saya saya sangat istilahnya sangat kagum dengan teman-teman. Artinya biasanya kadang-kadang kan program itu lain kepala juga lain teman. Tapi selama ini di Surabaya ini sudah mulai ketika kamu harus berkarya, tak kasih biaya dan sebagainya. Itu sangat dasar bagi teman-teman untuk berkarya. Karena kadang-kadang saya pun berkarya dia harus cari-cari uang saku wes iki ono enggak di karya dan sebagainya kan. Justru Jawa Timur tidak sampai seperti Surabaya, tidak seperti Surabaya ketika memberikan materi bahwa kamu menciptakan tari, tapi tari yang bernuansa Surabaya. Nanti kita kompetisikan dan sebagainya, itu bagus. Tetapi kadang-kadang cuman untuk
kesananya itu mestinya perlu workshop dan sebagainya. Jadi tidak semata-mata nanti ada salah persepsi dan sebagainya. Itu yang jelas ketika beberapa tahun yang lalu karya-karya Surabaya itu oleh koreografer kan memang digarap Surabaya di Tangkong yang tapi sekarang sudah rasanya Surabayanya agak tipis dan sebagainya karena ya mengejar diberi dana dan cukup sekali terus akhirnya mengeksplor sesuatu yang tidak mesti terlalu kelewat gitu rasanya gitu. Jadi karpe mewah tetapi menjadi tidak mewah gitu. Mungkin juga ini ya supaya karena kan biasanya dari panitia itu kan juga memang ada tema-tema khusus misalnya ya, itu kalau misalnya ada semacam sedikit workshop gitu mungkin lebih kena ya. Lebih kena. Jadi ngomong untuk sekarang ini misalnya kekuatan ininya dan sebagainya agak di ini kan biasanya gitu ya. Nah itu. Karena gini, saya berpikir juga ada sesuatu yang melatah itu. Ketika tahun kemarin, misalnya ada yang unggul semua gitu. Terus melebih-lebihkan yang ini tadi supaya menjadi punya sesuatu yang wow, tapi justru menipiskan Surabaya dan sebagainya itu kadang-kadang masih rosol gitu di saya. Ya. Kalau saya malah merasakan ketika sampean membuat karya gelang room itu terus kemudian membuat aksesoris kepala itu dengan model yang seperti itu dan kemudian booming dengan model-model yang tapi itu nggak apa-apa ya. Itu malah seneng ya ketika itu karena jadi inspirasi. Karena sesuatu yang belum dipikirkan orang terus ketika kita mencetuskan sesuatu terus banyak orang yang istilahnya tertarik dan sebagainya menjadi sesuatu bagi saya. Busana pun kadang-kadang kan begini, Mas Bram, itu busana ini kok kayak busananya Mas Bram, itu justru membuat saya besar hati gitu, Mas. Jadi tidak, lu jangan melok-melok busanaku, tadi begitu kan. Justru besar hati, artinya bahwa opo sing tak pikirnya itu ternyata digemari oleh orang gitu. Banyak para koreografer generasi di atas kita dulu karyanya itu luar biasa, sudah ditampilkan di mana-mana, di Jakarta, di luar negeri, tapi kemudian hilang begitu saja. Tentu Mas Pram itu itu prihatin ya, seperti itu. Nah, kalau saya lihat itu karena dulu memang zamannya beda ya. Dulu kan memang tidak banyak penari, tidak banyak sanggar ya, sehingga yang menarikan itu juga sangat tidak banyak kan gitu, tidak banyak. Itu sehingga begitu sanggar itu hilang dan sebagainya, tarian itu hilang. Nah, kalau Mas Pram saya lihat kan tariannya dilatihkan ini dan sebagainya. Artinya itu memang menjadi keinginan Mas Pram bahwa semakin ditarikan oleh siapapun dan sebagainya itu semakin semakin punya greget gitu ya. Dan itu memang menjadi harapan juga ya. Iya, menjadi harapan. Jadi tarian seperti Gelero misalnya itu semua bisa menari walaupun tidak sempurna seperti tetapi itu menjadi suatu kebanggaan bahwa dia memakai begini terus dengan berpola-pola walaupun kadang-kadang sudah dirubah-rubah dan sebagainya. Tetapi dalam pikiran saya ada beberapa ini harus diadakan pelatihan supaya Gelero itu perkembangannya lebih bagus lagi gitu. Kembali ke khitohnya gitu ya. supaya berkembangnya itu api gitu Mas. Karena ketika berkembangnya api itu akan menjadi sesuatu juga. Tetapi kalau berkembangnya tidak bagus terus seperti menarikan kasetnya Gelero makanya kan begitu. Jadi misalnya kayak gitu. Jadi saya punya sanggar itu juga taktik untuk supaya karya-karya itu selalu eksis. Karena
Saya juga berkaca ke belakang ke teman-teman yang tidak punya sanggar tetapi pintar berkarya. Itu pun ya karya ya sudah. Ya. Tapi kalau kita punya materi, punya murid dan sebagainya, bisa ini ya, yang akan mengembangkan dengan sendirinya. Dan ketika taktik saya ketika tarian saya yang sudah agak menipis itu akan saya ajarkan lagi dan saya pentaskan, walaupun itu mungkin tidak dibayar pun saya mesti punya greget ke sana. Misalnya kemarin ada di perahu-perahu ini Dermaga Kalimas, itu ada pementasan di situ. Tari saya yang sudah tidak tak pementasan, ternyata ya si ono sing nanggap ya. Mas aku besok minta tarian ini ya. Itu kan suatu berkah Mas. Gitu. Ya. Oke, terima kasih Mas Ram, obrolan kita ini obrolan untuk healing saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk tidak direncanakan ketemu langsung ngobrol seperti ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya Mas Dan. Tapi seneng aku dengan Mas Robert ketika Yong ini kalau ketemu terus di settingan aku tak ngomong lah, itu yang paling api. Jadi tidak terencana itu kadang-kadang kalau terencana kaki Mas omongannya. Oke, sehat selalu, kita tutup. Terima kasih. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat dan salam budaya.